kembali ke contoh tadi. Nah, tadi baru kembali. Jadi kita blok dulu, kemudian layout. Ya, jadi menu layoutnya, kemudian kolom, kemudian pilih jenisnya mana. Atau 3 kolom atau 2 kolom. Nah, setelah itu Pak, mana yang Bapak garis itu Pak? Atau Bapak ubah? Ini kan bisa dirubah. Jarak ini kalau terlalu jauh, mau ubah boleh berapa kita klik 2 kali saja di perbatasan ini. Kalau mau buat garis ini ditulis di checklist line ditulis ya. Kemudian di sini ini tag, berarti dari T ini sampai ke N ini namanya 4,47 derajat. Yang jarak tag yang tidak ada ini 1,25. Kalau nggak percaya kita buat ini misalnya 0,5 terus kemudian oke, maaf ya. Ya, alhamdulillah. Paham? Sambil makan, sambil minum, sambil kegiatan kita. Santai ya. Santai itu artinya pula santai itu lalai pula menembakkan otak-otak sekian kawan-kawan belajar. Berikutnya apa yang mau diuji lagi oleh LPN terkait dengan ini Pak? Berikut, ini mungkin mudah. Di sini yang mau dinilai adalah bagaimana kita bisa membuat database. Di sini dijelaskan bahwa database-nya ini dia, database. Maksudnya apa nih Pak? Ini Bapak berikan contoh, setelah dapat contoh ini baru kita mengerti. Ini contohnya. Pertama di sini footnote. Footnote sudah tahu ya, semuanya sudah tahu footnote tidak? Ini footnote. Sebelum database ini. Footnote ini kalau kamu temukan garis ini tidak sama, kadang-kadang dia panjang, pernah ketemu yang banyak nggak? Atau rapatnya ke kanan? Pernah juga? Mungkin belum ya. Kalau dia panjang berarti di bawah itu salah. Caranya Pak, yang paling mudah itu kamu buka cari yang benar, nanti kopikan footnote-nya itu buat dokumen baru, nanti pastikan yang benar-benar itu. Maka dia balik ke normal balik. Itu caranya mengatasi. Yang begini, untuk dia itu maju ke depan sama seperti alinea baru tadi, slide atau paragraf baru. Nah itu. Nah sekarang Bapak ingin memperagakan yang Bapak sebut tadi, mana yang dapat dari Bapak? Ini data. Kalau ini tadi kita sudah pelajari bagaimana D ini merata, ya kan? Nah harapan data yang ini itu ada tombol yang bisa kita tekan. Nanti datanya berubah-ubah. Itu harapannya. Contoh seperti apa Pak? Ini kebetulan tadi Bapak buka kali ini tidak buat langsung ke database-nya. Ini Bapak cek lagi cara buatnya itu seperti ini. Di sini di dalam petunjuk, ya petunjuk ini datanya 2 minimal seperti itu. Ada nama, ada nomor tes, ada jenis kelamin. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita coba. Ini data yang baru kita buat. Bagaimana data ini akan dirubah-ubah? Pertama kita harus menggunakan list dalam bentuk menggunakan mailing. Ya, mailing itu di sini ada pilihan type emailing. Ini dia. Nah di sini ini memang tidak ada untuk merubah data. Setidaknya di sini kita bisa membuat, maksudnya kalau tadi itu dia minta nama ya, nama ini kita kopikan aja. Misalnya data ini kita kopikan, mau nggak di replace aja di situ. Insert add new list ya. Kalau mau ya, kalau di paste cuma 1 yang dapat. Nanti kita ketik manual saja. Ini data manual, database-nya.
Dan silakan diperhatikan saja. Misalnya Budi, ya, Budi itu ya, Budi nomor 001, jenis kelaminnya laki. Kemudian tambah data baru, ya, namanya Aisyah, ya kan, Aisyah, nomornya 002, jenis kelaminnya perempuan, itu kan. Kita tambah lagi datanya, misalnya psikolog itu orang Jambi nih, nomornya 003, jenis kelaminnya perempuan. Psikolog ada yang perempuan ya. Nah, saya Supi 004, perempuan. Setelah kita mengentry data, kita oke kan. Nanti data ini mau kita simpan di mana? Jadi misalnya data ini Bapak masukkan ke latihan ketiga base 9. Anggap saja filenya itu mana. Nah ini data ini data yang data ini ya, ini akan kita rubah. Kita di jurnal dulu. Misalnya nama kemudian tadi nomor ya, nomor berikut jenis kelamin. Nah nanti kita tabulasi datanya ya. Ini kita tabulasi. Nah, nama itu harus muncul di sini. Misalnya kita masukkan data. Datanya misalnya tadi di title ini nama. Kalau supaya jelas ditampilkan datanya. Kemudian data yang berikutnya nomor itu adanya di Disney. Kemudian data berikutnya di sini ada di kelas. Nah, maksud dari kompetensi yang dituntut oleh LKM kita menggunakan data ini bisa kita gunakan. Jadi data ini tinggal kita klik dua tombol, dia akan berubah. Wah enak, bukan apa? Iya. Kalau datanya sampai 100, kalau kita misalnya buat undangan gitu kan, kalau buat undangan sampai ratusan ribuan, kalau kita nggak perlu lagi ketik itu 1000 bulan. Cukup satu surat dengan database. Nah, gimana caranya itu Pak? Mau tahu? Atau sudah tahu? Tidak perlu Bapak jelaskan. Bapak coba data beberapa data kita yang isi data di online, di Drive, ya, di Drive. Supaya Bapak dapat saja. Bapak ingin memberikan contoh. Ini contohnya. Ini gelombang ketiga, mulai dari atas nama asal.
mulai dari Asmawati, coba kopikan datanya, kalau data ini semua ya. Ini terus kita ambil beberapa data aja yang ikut latihan hari ini sampai data atas nama Jamilah. Jamilah ada? Ada. Oke. Seperti apa contohnya Pak? Misalnya Bapak buat file baru, Ctrl N untuk database. Ini database-nya yang Bapak copy tadi. Bapak buat di bagian atas itu ada nama tabelnya, mulai dari nama ya, di sini nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian NIM, direm, semester ya. ini database ya. Kalau dikasih garis tabelnya ini, nah kalau garis 3 dari yang kita pakai ini garis 2 Bapak tahu data. Ini Bapak simpan datanya di laptop Bapak sebagai database DSM pelatihan ketiga, kan? Di sini Bapak buat Base peserta. Nah, ini nama file sudah disimpan. Data. Ada beberapa data yang akan kita buat suratnya. Itu bukan yang oleh bersangkutan ya. Seandainya kita buat contohnya misalnya di sini. Di dokumen yang tadi Bapak buat tadi di baru. Apa yang mau dicantumkan di sini? Misalnya tadi sesuai dengan data yang di atas ini kan, kita kopikan, copy, kemudian anggap saja nanti surat ini sudah dapatkan Pada yang bawah datanya akan yang satu. Ini kita lihat satu ya. Ini isi suratnya anggap saja ada surat di bawahnya. Nah, ya, ini kita blok, kemudian kita kasih tabulasi tadi supaya teksnya rata. Kita kasih tanda titik 2 semua. Ya. Sama juga ya. Tapi Bapak berharap jangan sampai bisa. Nah, ini adalah datanya. Nah, bagaimana bisa satu buah surat ini kita tunjukkan dengan daftar nama? Kalau tadi kita menggunakan yang namanya keep and list, jadi base itu kita buat dari aplikasi apa namanya itu masih di dalam aplikasi Office juga. Tapi kalau yang akan Bapak jelaskan ini itu base-nya di file yang lain, bisa berbasis Excel, bisa Word. Tadi Word ya. Nah, seperti apa Pak? Ini kita linkkan menggunakan use and exit list. Ini kan ada use and exit list. Ya. Ini Bapak klik. Di mana data tadi Bapak simpan Pak? Ini deh. Base peserta. Open. Open berarti ini sudah mulai aktif. Nah, terus dia apa Pak? Seperti tadi. Nama, masukkan sini kan nama. Oke, masuk nama. Masuk lagi apa? Tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian ini biru. Nah, data yang akan kita tampilkan, datanya jadi berbeda ya. Coba lihat Pak, semua data yang kita ketik itu semuanya jadi format. Jadi apabila misalnya surat itu dengan daftar yang diundang itu sudah ada daftar ratusan ribuan, soal undangan satu lembaga itu ada bikin database.
Gunakan database itu sehingga nanti kita langsung bisa print out semuanya. Coba Pak, kita print out semuanya Pak. Nih contoh, Bapak print data ini printnya bukan print biasa, bukan di sini ya. Kalau kita bisa kontrol print, print halaman ini, dua kali kita harus print, lagi print, bisa sekaligus Pak, bisa. Di sini ada menu finish energy, ya. Ini ada print dokumen. Nah, semua data, berarti kalau misalnya kita cek di sini datanya sampai 28, ya, 1 sampai 28. Nah, semuanya mau dicetak. Oke. Halaman yang mana yang dicetak? Cuma di halaman 2. Halaman 2. Berarti halaman yang ada data ini saja. Sekarang karena Bapak tidak menggunakan Google, Bapak ubah dia menjadi PDF printout-nya. Kemudian Bapak okekan. Data Bapak ubah di sini. Undangan. Misalnya saya surat undangan ya. Kemudian Bapak share. Nah, mana yang undangan itu Pak? Yang 28 itu Pak? Ini Bapak tunjukkan. Mana dia undangan? Ini undangan. Inilah undangan yang 28 halaman. Kalau kita nge-print Pak pakai printer ya langsung masuk tuh tulisan 28 halaman. Kalau ada 1000 Pak, 1000 itu akan masuk data secara. Nah, itulah makna yang menggunakan database yang kita minta lulusan studi di Bangko itu paham dengan proses. Nah, paham tuh maksudnya? Maksudnya paham nggak? Bapak belum bertanya, bisa nggak buatnya? Ya, itu nanti dulu. Paham nggak maksudnya? Jadi data yang sebanyak 28 tadi masuk semua Pak? Ya masuk. Gimana kalau misal datanya kita tambah belakangan Pak? Bisa nggak? Bisa. Contoh seperti apa? Nah, ini database kan baru 28 ya? Ya kan? Mau ditambah Pak? Silakan. Misalnya di sini coba tambah datanya. Mulai dari Nova Alfrida sampai data atas nama Leni. Ini baru kopi. Kemudian masukkan datanya. Mantap ini itu. Salah. Ada ya? Ada? Masuk semua kan? Nah, masuk semua kan? Kalau sudah ini Pak, kalau simpan nih, apakah masih 28 itu datanya Pak? Tidak. Datanya juga banyak. Coba cek dulu. Terakhir 120. Jadi kalau mau tambah lagi undangan tadi, harus lagi ya? Gampang. Kalau misalkan tahu ada acara kita atau misalnya di kantor guru itu undangan harus diketik namanya. Nah, seperti itu cara Pak lihat seperti mudah kan? Jadi 120 dari yang 28 menjadi 120 kurang sedikit 100 tambahan. Dalam waktu detik kita selesaikan filenya itu. Siap di print out. Kan luar biasa kalau misalnya masih suatu slide seperti itu. Buat cepatnya. Padahal perkiraan bikinnya misalnya ini bisa 2 jam 3 jam nih. Pikiran seperti itu kan? Detik satu. Ngetik satu-satu itu kemungkinan salah. Iya. Ini caranya seperti itu Pak, ya seperti itu. Kalau tambah lagi 1000 Pak bisa, kita nggak lama aja. Kamu tambah saja tabel kosong di sini, misalnya dari base ini kan, ini di terakhir ini, Bapak tambah saja tabel kosong ini akan muncul juga. Coba lihat Pak, coba deh. Kalau kayak 120 jadi 200 kosong nggak kan? Nah, ada data yang baru. Kalau Bapak bikin titik Pak, mungkin nggak titik ini, coba. Ini kan? Nih, ya, nih Bapak titikkan saja. Udah cek Pak? Iya. Itu udah titik. Kan keren kalau seperti itu aja.
Nah itu harapan LBM bagaimana alumni kita itu sudah pasti bisa melakukan ini. Kalau tadi misalnya Pak Wah ini Pak nanti putarkan video ini dia kata Pak upload gitu. Wah itu ya, nanti kirim dengan Pak Armadi nanti share yang kalau bagi yang perlu mengulang ilmu itu di rumah. Oke, paham kan? Lanjut. Ya. Kemudian ini kita lihat. Kalau mau di print out tadi 100 sekian itu belum bisa gitu. Nah, yang berikutnya dituntut oleh LBM habisnya. Yang terakhir adalah membuat halaman. Bapak sering sekali ketemu dengan mahasiswa Bapak yang Bapak bimbing. Bapak bimbing boleh lah. Kalau buat halaman itu kadang-kadang keliru. Kelirunya apa? Kok misalnya contoh sudah 21 di bab berikut balik lagi 21. Kenapa Pak? Oh, tambahan satu umat di bab 1 jadi rupanya lupa nambah halaman di situ. Startnya berapa? Itu satu yang Pak temukan. Sudah itu misalnya kalau seandainya misal kita buat footnote, seharusnya footnote itu mulai dari moto biasanya kita menggunakan ayat Al-Quran kan, itu footnote 1 itu. Maka di saat masuk di bab 2, bab 1, maka dia startnya 2 footnote itu. Kemudian sampai berikutnya begitu juga sampai bab terakhir. Nah, Bapak pernah ketemu mahasiswa Bapak itu yang Bapak bimbing, nomor 1 lagi, sudah 2 kali nomor 1. Malahan yang anehnya lagi, di bab 2 balik lagi nomor 1. Nah ini supaya kita samakan persepsi. Pengalaman Bapak mengelola perpustakaan dari tahun 2010 sampai 2017. Footnote yang restart setiap bab itu bisa dilakukan apabila daftar pustakanya juga sekian bab. Nah itu baru dia bisa. Oh iya Pak, kalau misalnya restart tapi daftar pustaka yang lain, nah itu bukan ya. Nggak ada di bab orang. Nah itu yang Bapak temukan. Nah bagaimana mensiasati itu? Maka penomoran halaman. Nah itu yang penomoran halaman itu. Walaupun nomor halamannya itu adalah injil di bagian awal, tidak begini. Kemudian penomoran nomor biasa di halaman bab 1 sampai terakhir itu gunakanlah dia itu menjadi sebuah file saja. Jangan bikin dia file terpisah. Pasti mau ya kan? Iya kan? Iya. Tapi yang masih di dalam tanda tanya bagian penggaul ya. Gimana cara membuatnya di dalam sebuah file skripsi itu misalkan di bagian awal skripsi halamannya di bawah dengan I kecil, ya rumah I kecil. Ya. Sementara di bab 1 sudah angka, kita harap namanya itu. Sampai terakhir, malahan di bab itu ditulis di bawah, di halaman berikut di atas kanan. Gimana nyetingnya? Ada yang mau menjelaskan? Bapak kasih ruang dulu lah. Ya. Mungkin jangan lupa Bapak saja. Masa Bapak pasti bikin dari Bapak kenapa dia banyak yang dilihatnya. Kalau Bapak kan terbatas. Kalau itu udah dari cewek itu. Kalau sudah punya istri ini dibatasi. Ya tidak boleh lagi jauh-jauh. Kalau yang masih bujangan bisa jauh-jauh. Ada yang mau mencoba mempraktekkannya? Ada. Nah, ini berarti kalau nggak ada yang mau berani, apakah karena tidak biasa ketemu Pak Mili kah? Atau biasa ketemu Pak upah di rental tuh lah Pak. Kayak orang rentalan harusnya. Ayo Pak, kami bisa pisahkan website Pak. Itu yang lebih banyak. Walaupun atau punya dewe, ketik dewe, kalau punya mencong itu aku laju lah. Yang paling dapat keretan atau catatan dari itu. Nah seperti itu. Mau Bapak jelaskan? Bapak coba jelaskan. Mudah-mudahan bisa dapat ilmu. Ini file buku pedoman. Kebanyakan kita penelitian apa? Pada
harus diketahui tadi bahwa office yang baru. Ini dia, ya kan? Bagaimana kita membuat mulai dari halaman sampul, halaman buku sampai ke halaman daftar gambar jika ada, itu halamannya di bawah pakai ergonomi kecil. Nanti di bab, di halaman bab 1 itu di tengah bawah, halaman berikut bab kanan atas. Saya nggak ada yang berani mempraktekkan, boleh buka dulu. Ngomong deh bapak nih, ini nggak tahu mau coba. Itu bapak malu dulu ya. Ada yang mau mencoba? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, bapak yang akan mencoba. Nah, kita tahu bahwa bab itu, ya, bab itu terpisah bentuk format halamannya antara bagian awal. Ini namanya bagian awal skripsi. Di skripsi itu ada 3 bagian. Ada bagian awal, ada bagian utama. Bagian utama itu bab. Bagian penutup atau bagian akhir itu disebut dengan lampiran-lampiran. Nah, tapi halaman lampiran itu sama seperti buat yang ada di bab itu. Nah, maka karena dia itu berbeda, maka kita harus pisahkan atau kita break ya. Break pakai apa, Pak? Nah, ini dia. Kita insert, bukan layout ya. Di sini ada break. Nah, breaknya kemana, Pak? Break next pick. Break tapi tetap lanjutkan lembarannya. Coba, Pak. Terpisah ya kan? Sudah terpisah kan? Ya. Ini tanda dia sudah terpisah. Section break next pick. Ini kok muncul itu, Pak? Di contoh kami nggak ada ini ya. Untuk aktif menghapus ya. Di print nanti keluar itu, Pak. Nah, ini cuma untuk kontrol saja supaya kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, tentunya di bagian yang ini, bagian awal, kita akan memformat yaitu halamannya di bawah. Insert, kemudian page nomor, tapi dia itu di bawah. Ya, bawah. Nah, ini ya. Ya. Satu nih, Pak. Perubahan seperti apa? Format page number, ganti model. Ya. Jadi ya, jadi di saat kita misalnya tick break ya, berarti berikutnya 2 ya, 2 mengisi. Ini bapak tick break lagi, dengan dia enter. Kalau mau enter tambah tag 1 kalau masuk kemarin belum lagi ya. Nah, di break. Oh, maksudnya break. Ini ya, break ini yang lo pakai. Ini ya, pick break. Di prosedurnya mana, Pak? Ini ya, prosedur insert, layout, break, ini break. Ini dia, bisa ya. Jadi di sini yang lompat, berikut. Kalau mau cepat, kontrol, enter, itu big break loh. Ilmunya ini big break. Jadi kalau cepat tadi bapak break itu karena bapak tekan aja di situ. Kalau mau prosedurnya, Pak, ini seperti layout big break. Kemudian itu big break sampai terakhir. Ya, berikut ada kemudian tetap dapat. Nah, kan? Maka terakhir di sini halamannya adalah 14 halaman. Kita ingin di bab, nah ini bab ini, yaitu bukan ini halaman, ini halamannya, ya kan? Tapi apakah ini yang akan kita lakukan? Tidak. Terus gimana, Pak? Hapus dulu ini. Dengan catatan menghapusnya itu harus mengaktifkan link tersebut. Supaya apa? Supaya yang sebelumnya tidak terhapus. Coba terhapus. Oh, di atas tidak terhapus, di bawah dihapus. Paham? Paham. Kalau diulangi, apa ulangi?
Sudah jelas. Kalau kamu gagal di sini nanti dia gagal terus. Ini nomor secara otomatis karena sini 14 nomor ya, di sini tentu walaupun angka ya, angka Arab itu ada 15 ya. Nah, apakah untuk membuat bank nanti kita harus gunakan? Iya, kita harus hapus itu. Untuk menghapuskan halaman 15 ini, nomor ini, tapi yang tadi rumahnya tidak terhapus, apa yang harus kita lakukan? Link reportnya harus dimatikan. Kalau masih aktif seperti itu ya, kita hapus dia, bukti bahwa dia masih aktif. Nah, hilang Pak, ada lagi yang 14 tadi. Nah, hilang kan? Iya, hilang. Terus gimana Pak? Kita back ya, dulu. Ini double klik, ini dimatikan dulu, diklik di sini. Yang mau dihapus tadi, ini dimatikan. Tidak aktif lagi dia kan? Ini dihapus. Close. Yang 15 tadi hapus, terhapus. Yang 14 tidak terhapus. Oke, itu langkah kedua di dalam hal ini. Terus gimana cara buatnya Pak? Nah, yang Bapak maksud tadi di halaman bab itu di bawah sana, halaman bab kedua. Halaman kedua pada bab itu kanan atas. Artinya di dalam dokumen yang berikutnya ini formatnya adalah secara keseluruhan halaman itu di kanan atas. Gimana caranya Pak? Ya seperti biasa. Insert ya, back number top kanan atas. Sip, masuk. Ya kan? Di atas masuk kan? Masuk juga Pak. Terus gimana tuh Pak supaya ini masuk? Ya harus dinonaktifkan tadi itu. Dinonaktifkan. Jadi kalau seperti itu sebelum dikasih nomor dinonaktifkan. Oke. Kemudian kita coba masukkan nomornya. Ya. Buat tes. Nggak ada ya? Di atas nggak ada ya? Berarti sudah benar ya. Satu sisi sudah benar ini. Ya. Tapi kalau Pak, apa ada keluar bab 1 itu halaman 15 ya? Tinggal di format aja. Di format yaitu restart start 1. Oke. Maka dia 1 nih. Nah, kita close. Anggap saja misalnya bagian identifikasi masalah di halaman 2, rumusan masalah halaman 3, berikutnya. Mantap. Nah, yang namanya Bapak bilang dari Bapak bisa di tengah bawah. Caranya seperti apa? Ingat, langkah pertama yang harus dilakukan itu di saat kita membuat nomor di bab ini, kita harus checklist different display. Fungsinya itu apa Pak? Untuk menonaktifkan penomoran pada setiap kali kita break tadi. Break yang ini. Yang kita gunakan ini. Yang ini. Section break next page. Coba Pak, kita praktekkan. Kita coba. Yang ini tadi. Ini kita nonaktifkan. Kita coba next page. Hilang kan angka 1? Hilang nggak? Hilang. Coba cek Pak, di berikutnya hilang nggak? Ada ya? Ada kan? Ada. Berarti kan kalau masalah di bab sudah kita hapus pertama ini. Cara hapusnya tadi menghilangkan checklist, memberikan checklist. Ini contohnya, Bapak ulangi dulu. Bapak double klik di penomoran yang ini. Kalau Bapak aktifkan dia akan muncul. Dinonaktifkan. Kalau ini diaktifkan atau dicekik, hilang angka 1-nya. Tahu bedanya kan? Baru dia klik. Selesai satu urusan kita di dalam membuat bahwa di halaman lain itu tetap di atas kanan, yang di bab tinggal kita buat bagaimana membuat di bawah. Tapi kita buat halaman di bawah, tapi yang lain tidak ikut. Tapi kalau itu tuh settingannya. Nah, bagaimana melakukannya kan Pak? Mudah. Kita tinggal double klik di bagian halaman bab itu bagian bawah karena mau dibuat halaman yang di bawah. Double klik. Pasti muncul nih ya. Posisi yang diinginkan nanti kan nah, ini posisinya. Tapi ingat,
ini jangan sampai ikut pada bagian yang lain. Artinya apa? Nonaktifkan link to buku. Sama dengan pekerjaan yang tadi. Coba contohkan, Pak. Nih, Bapak matikan, ya kan? Kemudian setelah Bapak matikan, nah, maaf, ini perlu belokan ya. Bentar ya. Oke, bagaimana tadi nih? Nah, sudah dimatikan ya. Nah, kemudian tinggal kita kasih nomor, apakah manual tidak? Jadi tetap seperti tadi. Di sini di bagian desain ini. Di sini ada page nomor, ya. Di sini dibuatlah halamannya ada current position. Nih dia kita. Nah itu dia. Maka muncul. Apakah di halaman lain juga muncul? Tentu kita harapkan tidak. Buktinya apa Pak? Nih coba lihat. Di halaman yang kedua, ini tempat di atas ada. Di bawahnya ada? Tidak ada. Di atas halaman 3, di bawah ada? Tidak ada. Berarti sudah benar. Ya kan? Sudah benar. Selesai satu bab. Apakah untuk bab 2 kita harus melakukan hal yang sama? Tidak. Cukup break saja. Contoh seperti apa Pak? Ini jalannya kok masuk bab 2 nih. Kok masuk lagi di layout, ya, break. Kemudian pakai yang bukan break page ini, tapi next page. Ingat, next page itu berarti formatnya ulang lagi. Nah, betul Pak. Maka halaman di bawah sudah ada. Kalau seandainya ada restart 1, ini saja yang perlu kita ubah. Ini kan? Continue, back number. Oke. Coba lihat lagi di bab 3 Pak. Bapak break lagi. Insert, layout, break, next page. Betul ya? Ya. Jadi walaupun Bapak geser-geser, misalnya di kajian teori ini halaman itu, kemudian ini halaman berikutnya, hipotesis halaman berikutnya, halaman 8 gitu kan, itu ya. Nah, maka kalau kita lihat, ya kalau selain bab tidak ada yang halamannya itu di bawah. Berarti kita sudah benar menulisnya, mengaturnya itu. Nah, paham kira-kira itu yang Bapak maksud? Tidak yang Bapak maksud dulu kan? Kalau bisa membuatnya nanti ada video Bapak akan kirimkan. Jadi silakan dipelajari. Oke? Nah, itu bagian terakhir yang diminta oleh LPM, lulusan stage di bangku mahir di bidang itu. Nah, itu makanya dilatih, makanya diuji. Ketemu nanti ini Pak, ini ketemu diujikan oleh penguji. Kalau tidak Pak, nanti mungkin pengujinya tidak paham kalau bukan itu, maka tidak diuji. Kalau diujinya tidak paham, apa yang diuji? Ya kan? Karena bagian ini urusannya panjang, bukan. Nah, itu yang berkaitan dengan kegiatan kita pada bagian ini. Karena kita tadi selama 30 menit, apa ya, 30 menit lepas pada lama. Oke ya. Kita masih ada bagian Excel dulu ya, Excel. Apa yang diuji Excel oleh LPM Pak? Yang ditandingi LPM itu untuk urusan kita itu apa? Pertama, bagaimana kita bisa mengatur sebuah teks itu menggunakan Levy Ensemble, kemudian bold. Pokoknya mudah nih Pak, tapi ditambahkan ya mudah. Ya. Mungkin teman-teman yang dari ekonomi ya, ini sudah biasa Pak, terbiasa bekerja di sana. Tapi ada juga kawan-kawan itu yang perlu dinaik Pak. Ini tidak biasa nih Pak, kita jelaskan. Karena keberagaman itulah kita harus pelatihan bersama. Jadi ini kita tahu, tinggal mengingatnya kembali. File aslinya ini mana ya?
file yang format yang dijadikan PDF. Nah, ini kan data harus dibagikan. Contoh seperti apa Pak? Misalnya Bapak buat file baru, ya, Bapak paste ini tagnya saja. Ini kayak gitu. Tentu ini tidak secara keseluruhan full di kanan, seperti yang terjadi pada file yang sudah jadi. Ini kan dari A sampai I, itu yang harus dibagi. Kalau Bapak paste tadi biasa, kalau kita ketik ulang seperti ini ya. A sampai E kan tidak bisa. Nah, maka kita harus bisa menggunakan merge and center ini. Nah, ya. Jadi tidak ada lagi tabel di antara tag itu. Tidak ada lagi kolom di antara tag. Kenapa Pak harus dilakukan itu? Di saat kita membuat sesuatu, apabila kita berikan garis seperti ini, maka dia akan terganggu. Makanya dia harus di merge and center. Ini dia contohnya, dibagi atau biar kita kasih kuat saja betul-betul kita nggak kenal lagi dia yang garis itu fungsinya. Paham apa? Nah, seperti itu. Paham maksudnya? Nah, itu yang pertama yang diminta oleh LPS kita di bawah penguasaan. Kemudian apalagi yang ditagih oleh LPS? Nah, ini kontrol italic, kemudian link energi center, formula bar, jumlah, minimal, rata-rata, maksimal. Kalau font, bold, italic, kalau itu dicetak, italic itu miring-miring, ya kan? Kemudian untuk jumlah, menjumlahkan ini garis paralel, ya kan? Kemudian berikutnya minimal, nilai minimal. Dari tabel yang ini nilai minimalnya ada 20 ini yang 20. Jadi yang 20 itu diketik tapi dia otomatis buat diganti pun angkanya dia akan berubah. Coba contoh. Nampak tagnya itu? Ini kan jelas 20 kan? Apakah Bapak ganti angka yang lain atau angka itu dengan angka yang lebih rendah, dia secara otomatis mendeteksi data minimal seperti 1 ya. Oh iya ya, munculnya otomatis. Yang diminta oleh LPM itu kita bisa menguasai beberapa rumus, disebut di sini dengan formula. Setidaknya kita punya ilmu bagaimana menjumlahkan secara otomatis, bagaimana menentukan data minimal, bagaimana menentukan data maksimal, bagaimana menentukan data rata-rata. Nah, itu gimana yang diminta. Nah, tentu di dalam hal ini kita akan menggunakan beberapa rumus. Untuk jumlah biasanya menggunakan zoom ya, sum, bahasa orang sana sum, soal sum ya. Jadi data yang mau dijumlahkan tinggal di blok. Contoh seperti apa Pak? Nah, contoh, kalau ini Bapak kopikan, ya, copy ke file yang lain, yang baru ya, supaya tidak kelihatan Bapak tidak menjelaskan. Yang ini Bapak hapus semua rumusnya, ya, hapus juga rumusnya. Ini apabila nanti kita bekerja, diminta berapa jumlahnya tuh, bisa dijumlahkan. Ini pakai rumus sum. Kemudian buka kurung, blok saja di bahasa yang mana yang mau dijumlahkan. Bisa. Apabila dirubah angka apa? Dia akan merubah. Nanti jumlah menggunakan rumus. Nah, kemudian minimal min berarti kan pakai min sama dengan min buat tanda huruf yang mana data mau dicarikan nilai minimal blok ketemu data. Jadi walaupun ribuan data yang mau dicek datanya, nah itu nggak perlu dari satu itu, ya kan? Kalau misalnya diubahin data yang lain, dia nggak apa.
Nah begitu juga rata-rata apa maksudnya? ABRG Pak, ya ABRG itu baik. Ya, baik. Data yang mana yang mau dicarikan rata-rata di blok saja. Pak ya Pak. Maksimal Pak berarti maksimal max. Jadi bukan K pakai X ya, max. Kemudian bukan dulu mana data yang paling tinggi di antara data yang di bawah ini. Gitu ya. Bila dirubah Pak otomatis. Yang lain Pak, wah ini cuma copy aja di copy aja. Iya. Bisa ya. Apa ya? Ada datanya, ada rata-rata data yang datang. Nah, tinggal gini kan. Kalau dia mau dimanualkan 100 ditambah 4, nah itu yang namanya manual tuh. Nama yang otomatis tadi menjumlahkan banyak angka pakai 1. Cara yang mudah Pak, seret aja. Nanti dia akan keluar datanya. Seret saja. Yang mana yang Bapak seret dari bank ini? Ini ada titik ujungnya ini kan? Ada warna lain nih. Nah, tunggu dia tanda tambah itu cari aja tuh. Nah, selesai. Pak itu Pak itu Pak. Yalah, kan yang ekonomi itu apa saja? Itu duit duit. Ya. Ya. Kalau ada anak ekonomi yang tahu itu nggak gitu pun, perlu tuh ditingkatkan kompetensinya. Kalau orang itu ukurannya sudah kawan. Hanya nanti wajib masih aku kawannya. Nah, itu kompetensi yang dituntut oleh LPM menjadi standar lulusan mahasiswa. Banyak rumus Pak, banyak rumus tuh. Yang ditanya, kalau rumus itu banyak. Kalau kita klik aja di sini, berapa banyaknya rumus? Ini ibunya saja nih. Ya. Kalau semua rumus ini dia, wah ini tidak terpakai ilmunya Pak. Belajar maupun terpakai. Nah, oke. Berikutnya di bagian yang Excel ini apa yang mau dituntut oleh LPM yang menjadi kompetensi apa alumni station di bawah membuat grafik dari data yang diperoleh. Nah gimana caranya Pak? Apakah data grafik ini dibuat manual? Tidak. Tanyakan sama anak ekonomi bawah ya. Pasti dia akan mencoba untuk misalnya memblok beberapa data, kemudian dia insert, cari grafiknya apa, misalnya P ini ya, P-nya yang mana, buat bukan kayak itu, ini aja ya ini aja, insert, kemudian P ya, ini dia, dia semua data, jadilah dia grafik. Mau dirubah grafik itu bagaimana dirubah? Mau tampilan seperti apa ini? Nah, kan cantik-cantik dia tuh. Nah, yang pakai langsung datanya dan nomor itu ada juga. Mau sedikit geser ke bawah atau ke samping supaya jelas gambarnya. Ya kan? Nah itu. Jadi semuanya ada ilmunya, tapi punya jelasan kita harus belajar. Kalau mau yang pakai angka, cari yang ada angkanya di sini. Informasi mana yang ada angkanya? Yang ada persentase ini ada persentase 9%, 5%, 40%, 20%. Gitu. Jadi tidak perlu lagi kita mencari persentase, karena di grafik itu sudah memberikan informasi persentase secara otomatis. Persen yang mana yang Bapak maksud Pak? Maksudnya kayak gini. Ada 362 orang mahasiswa baru studi di Bangko. Nah itulah yang 144 itu mana 144 pi ya, pi itu 44%. 44% itu 300 dari 362 orang, yaitu 144. Nah ini yang akan diuji Pak. Ya kita tuntut juga dosen penguji itu menguji mahasiswa kita kemampuan di bidang ini. Kalau tidak diuji Pak, jangan-jangan dosennya belum siap menguji itu. Sama seperti alasan ini.
Oke? Nah itu yang hubungannya Excel. Yang terakhir yang dituntut di LPR terkait pemahaman IT itu adalah Microsoft PowerPoint. Nah ini dia Microsoft PowerPoint ini. Ini agak mudah nih bagi yang sudah biasa, sulit bagi yang belum pernah. Ini apa maksudnya Pak? Kalau dilihat di sini petunjuknya file disimpan dalam bentuk ini oke. Terus selain menggunakan desain yang bebas, berarti tidak perlu hitam. Kemudian jenis dan hurufnya jenis fontnya bebas. Kemudian translation and mention seluruh slide bebas. Oh enaknya bebas ya. Kemudian menggunakan tombol home diklik ke stick 2. Kemudian ada tombol next itu menunjukkan berikutnya. Kemudian terus ditunjukkan halaman berikutnya. Nah mana contoh file yang sudah jadi Pak? Wah besok kami ini dapat file yang sudah jadi ini ya Pak. Udah lagi begitu lah dari nah itu namanya tidak mendidik. Bapak siapa yang dengan membuat file ya? Tapi kemudian cara yang paling pelajari bagaimana. Jadi nanti di saat kita presentasi contoh seperti ya Bapak aja tidak sulit ya bagi Bapak. Jadi ini itu kan bisa kita next, bisa tribul. Di saat kita masuk ke data tertentu, langsung masuk ke ekonomi, kita klik data ekonomi. Kemudian lagi ke pangkal data awal, data ini. Masuk ke data manajemen, ya klik manajemen, keluar data manajemen. Nah balik lagi, nah itu. Nah ini sudah tahu semua ya? Perlu Bapak jelaskan nih? Perlu. Dan Pak, tahu lah kami Pak. Kalau tahu kan Bapak saya. Nah kalau perlu supaya Bapak tidak mengetiknya repot, nah, beberapa hal mungkin Bapak akan kopikan dulu. Pertama membuat halaman ini kan, ini Bapak kopi, masuk ambil ini, oke. Kan jadinya seperti itu loh. Kata biasa ya. Kemudian berikutnya Bapak copy juga semuanya tertulis. Ini ya, lalu kan ya. Nah, apakah dia ini sama seperti tadi bisa diklik? Oh ya, klikannya masih ada. Oh, nah, bagaimana cara buatnya? Jadi, ya, supaya bisa kita tampilkan data ini apa saja menu datanya atau input data, ya. Misalnya kita buat ini tombol menu ya, kalau kita gunakan Bapak maunya dia ini masuk ke slide 5 slide ya. Slide di slide yang kedua. Nah yang ini kita kopikan ya. Langkah pertama supaya semua ini nanti dibekali dengan tanda ini, home ini. Karena home ini nanti akan menunjukkan pada bagian ini, halaman yang ini. Contohnya misalnya, Bapak paste di sini, ini manualnya ya. Bapak paste di sini, di saat Bapak tampilkan seperti ini, Bapak klik balik lagi dari sini ya. Nah, apakah kalau banyak slide Pak, waktu kami presentasi pekerjaan kami nanti seperti itu? Tidak. Jangan kamu paste-nya di sini satu-satu. Kalau kamu paste satu-satu malah mari itu tidak selesai. Caranya Pak, nah, ini Bapak cut saja, langsung simpan maksudnya. Ini di sini ada view ini ada slide master. Nah kita masuk ke sini dia. Di slide master ini tinggal kamu paste di sini. Nah ini kan sudah di-linkkan tadi ini. Nah coba kita tes Pak. Bapak keluar dari slide show. Apakah semuanya muncul? Muncul kan?
Munculnya sini muncul, sini muncul, jadi muncul. Tapi Pak, P112 Pak. Jadi bisa presentasi seperti ini. Kita sudah sampai di datanya, mau balik lagi. Masuk lagi ke sini, balik lagi, ke sini, balik lagi. Nah, itu aja kerja orang presentasi ini. Rata-rata. Ini mudah banget ini. Kalau ada yang mengikuti ini lagi, saya ada belajar tentang PowerPoint. Nah, itu bisa berkolaborasi. Saling mengisi ilmu. Nah itu dia. Jadi termasuk juga tombol neck tadi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tombol neck ya, misalnya di sini kita ambil contoh neck pakai yang ini. Mau simbol yang lain boleh Pak? Boleh. Ini kita ambil yang sama aja. Tinggal kita klik dulu profilnya. Kemudian berikut ini yang apa itu bebas ya. Kemudian neck. Ya ini kayak gitu. Berarti neck ya. Oh, betul. Ya. Oh, salah simbol ya. Ini kita tulis bukan slide tapi bubur slide. Salah simbol. Yang pakai garis ini langsung bubur bukan. Yang kita masuk mundur satu-satu masuk. Nah ini tinggal dipindahkan kemana saja bisa, kemudian nanti masukkan ke master. View master B. Mau diletakkan mana terserah. Dan ini berbeda saja. Baru coba. Kalau kita close ya, maka dia selesai. Kalau ada pertanyaan Pak, kok yang terakhir ini nggak ada Pak? Karena formatnya berbeda. Kenapa Bapak bilang itu lagi? Coba Bapak jelaskan. Nah, di slide master ini ya, itu ada beberapa contoh slide. Ini masternya, induknya, tapi induknya bisa buat beberapa poin. Ini sub-subnya. Yang kita tombol itu cuma satu ini. Jadi kalau di saat tampilnya berbeda, contoh misalnya kita ubah menjadi layout yang berbeda, maka hilang aja. Tidak ada lagi yang home tadi, tidak ada lagi neck atau home. Nah, itu. Paham maksudnya? Paham? Nah, kita punya waktu 9 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait yang ini. Silakan melalui Pak Moderator. Silakan Pak. Terima kasih kepada pemerintah yang kita kembali kepada peserta setelah banyak ingin bertanya ataupun mengulas silakan. Pas. Pak, Video saja ya. Jadi nanti kalau seandainya Bapak jadi menguploadnya di YouTube, kalau ada pertanyaan yang mungkin Pak yang ini nggak paham nih Pak, berikan komentarnya. Nanti Bapak akan buatkan lagi video tutorial. Oke ya? Oke? Cukup nih? Cukup? Bisa kita tutup? Nah, silakan. terima kasih banyak kita berikan pada Bapak Menteri kita